Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kita lanjutkan pembiasaan yang malam kemarin. Ya, malam hari ini kita akan membahas 3 akhlak penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu disikapi, ya. Karena apa? Kenapa kita perlu tahu tentang akhlak penting ini? Karena pada zaman sekarang anak-anak muda itu lupa akan akhlak, ya. Tidak sopan, ya. Kalau manggil juga hei, atau namanya hei, ho, jangan seperti itu. Oke? 3 akhlak penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu disikapi oleh kita semua sebagai umatnya. Meneladani akhlak Rasulullah adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, berarti kalau dunianya ingin selamat, akhiratnya harus selamat, berarti kita harus meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi gitu. Nah, ajak lalen. Ya, kuncinya itu. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kita harus mengikuti, ya, akhlak Rasulullah. Apa saja 3 akhlak penting itu? Yang pertama, jujur, atau bahasa Arabnya itu siddiq. Berarti artinya itu landasan kepercayaan. Berarti kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti jujur? Ada yang tahu? Ayo. Jujur itu kesetaraan dengan antara perkataan dan perbuatan. Contohnya, kalau di sekolahan ada PR, terus pulang ke rumah, ternyata orang tua tanya, ada PR tidak Mas Ihsan? Ihsan jawabnya apa? Tidak ada. Nah, berarti itu bohong. Padahal kan di sekolahan ada PR, suruh kerjakan di rumah. Berarti harus jujur kalau ditanyakan ke orang tua. Ya, itu harus jujur dalam perkataan atau perbuatan. Paham ora? Harus apa? Harus apa? Harus jujur. Kemudian ini contoh Rasulullah dalam kejujuran, ya, yang dijuluki dengan punya sebutan gelar Al-Amin, ya. Berarti paling hebat, orang paling hebat, pemimpin para umat, ya, sebelum menjadi nabi, apalagi sudah menjadi nabi, itu sangat luar biasa Nabi Muhammad itu. Kemudian kalau kita sudah jujur, nanti kita ada hikmahnya, ada untungnya. Salah satunya apa? Kalau kita sudah jujur, ayo, tidak dibenci Allah, tidak dibenci Allah, tidak dibenci orang, tidak dibenci teman-temannya. Salah satunya harus jujur, ya, membangun kepercayaan dan keberkahan dalam hidup. Akhirnya apa? Urip slamet. Angger wong jujur uripe slamet. Angger wong jujur uripe slamet. Di sini ada orang tuanya yang namanya Slamet. Terus contoh akhlak yang kedua selain dari siddiq atau jujur, yaitu amanah, bukan amenah. Ya. Contoh akhlak Rasulullah itu yang kedua yang harus kita sikapi adalah amanah, yang artinya tanggung jawab. Berarti menjaga kepercayaan diberikan. Contohnya seperti apa?
Contoh, Mas Asraf dikasih kepercayaan seperti ini. Mas Asraf, ini saya titip spidolnya ya, jangan sampai hilang. Nah, kalau sampai hilang, ternyata Asraf dijual spidol itu, berarti Mas Asraf itu tidak tanggung jawab. Terus contohnya kedua, misalnya Mas Zidan dititipi layangan sama Mas Ihsan. Mas Ihsan titip layangan Ternyata apa? Layangan itu diberikan ke orang lain, tidak seizin dengan Mas Ihsan. Berarti Mas Zidan tidak tanggung jawab. Begitu ya. Berarti kalau diberi barang titipan harus dijaga dengan baik-baik. Jangan diberikan orang lain tanpa seizin yang punya. Paham ora paham? Paham. Terus contoh yang ketiga akhlak Rasulullah yang harus kita sikapi adalah tablik, menyampaikan kebenaran dengan bijaksana. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Menyampaikan kebenaran dengan bijaksana. Maksudnya seperti ini. Ceritanya Mas Restu, ya. Mas Restu itu dititipin omongan, dititipin perkataan sama bapaknya. Mas Restu, tolong nanti disampaikan ke Mas Repan ya. Bapaknya Mas Repan suruh ke rumah. Ternyata Mas Restu itu nggak menyampaikan ke Repan. Nah, itu namanya tidak menyampaikan kebenaran dengan bijaksana atau tidak jujur juga. Itu seperti itu. Contoh yang kedua, tadi masalah barang. Mas Asraf, ini spidolnya nanti dikasih mama ya. Ternyata spidol itu nggak dikasih mama, tapi dibuang di kebun, dibuang. Dus. Setelah Asraf pulang, mamanya tanya, Asraf, spidolnya mana? Ayo, di mana? Nah, berarti itu tidak menyampaikan kebenaran, alias bohong, alias tidak jujur. Itu seperti itu, ya. Jangan titik. Oke, bagus. Sampai sini paham apa ora? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Yo. Siapa? Restu? Restu. Mau tanya? Restu. Tani? Restu Mbak Tani mau tanya? Restu baik. Restu. Siapa nakalinya? Oh, nakal. Siapa yang nakal? Restu. Kalau Restu nakal berarti itu salah satu contoh tidak tanggung jawab, tidak tablik, tidak jujur. Karena apa? Mas Restu sudah disampaikan orang tuanya bahwa Restu itu tidak boleh nakal. Ya, harus menjaga adabnya, harus menjaga akhlaknya. Tetapi Mas Restu nakal sama Mas Asraf, itu sama saja tidak menyampaikan kebenaran orang tua alias bohong. Ada yang nakal lagi? Ada, Bu. Ada. Siapa yang nakal? Asraf. Mas Adit. Intinya kalian kalau ingin dianggap umat Nabi Muhammad SAW, berarti jangan jangan bohong, harus jujur, harus nurut sama orang tua, harus belajar. Pinter. Di sini ada yang sudah belajar atau belum? Sudah? Yo. Mbak Husna sudah belajar belum? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Sudah paham semua? Sudah paham? Itu yang harus kita sikapi ya. Coba apa saja sikap yang harus diteladani kita
tentang sikap Rasulullah itu apa saja? Yang pertama tadi satu. Sidik. Sidik artinya apa? Jujur. Terus yang kedua, Amanah. amanah artinya apa? Artinya apa? Ayo. Yang ketiga, Tablik. tablik artinya harus Menyampaikan menyampaikan kebenaran dengan bijaksana, ya. Ayo sampai sini, ada yang belum paham? Nah, terus kesimpulan dari sikap yang selama ini kita teladani. Ayo Mas Revan, diam dulu. Berarti kesimpulan dari sikap-sikap Rasulullah yang harus kita teladani, yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan adalah satu, dengan akhlak utama yaitu jujur, amanah, dan tablik sebagai pondasi karakter muslim. Berarti orang-orang muslim itu harus jujur, harus amanah, harus tablik. Itu tidak harus orang muslim saja, ya. Orang Kristen pun harus jujur, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, itu semuanya harus jujur, ya. Karena Nabi Muhammad adalah pemimpin umat bagi segala umat, bukan hanya umat muslim saja, ya. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas diri dan membangun mayoritas masyarakat yang harmonis. Berarti akhirnya apa? Nanti kita bersama teman-teman, akhirnya jadi teman yang baik, rukun, masyarakatnya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ketika kita susah, si Asraf bantu. Ketika Zidan susah, nanti Ihsan bantu. Itu namanya saling tolong menolong. Paham apa ora? Paham. Serius? Serius. Husna paham Husna? Terus yang terakhir adalah jadikan Rasulullah teladan utama dalam segala aspek hidup kalian. Berarti semua dalam keseharian, dari pagi sampai tidur, sampai bangun lagi, kalian itu harus menyikapi akhlak Rasulullah. Tidurnya Nabi Muhammad itu seperti apa, ya? Salatnya Nabi Muhammad itu seperti apa, ya? Cara belajar Nabi Muhammad itu seperti apa? Kita hidupnya itu meniru akhlak Rasulullah. Jangan seperti orang di luaran sana, generasi muda yang lupa akan akhlak. Yang akhirnya apa? Sing akhirnya kalian semua itu tidak sopan kepada orang tua karena meniru orang-orang yang di jalan, yang tindiknya panjang, yang tatonya panjang, itu yang besar-besar. Seperti itu, ya. Ada yang pernah lihat? Orang-orang di jalanan sana yang nakal-nakal pernah lihat? Apalagi ada gangster, ya kan? Ada itu jangan ditiru, ya. Pokoknya kuncinya adalah satu, kalian harus mengikuti akhlak siapa? Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya? Wes cukup? Ada yang belum jelas? Siapa? Sapira. Oh, Sapira. Sapira ada yang mau tanya? Ada yang mau tanyakan? Ayo, apa? Loh, berarti yang lain sudah jelas? Sudah jelas? Terus? Sebutkan contoh sikap amanah. Coba, kalau sudah paham, siapa yang bisa? Amanah artinya apa? Coba. Tanggung jawab. Contoh, sebutkan contoh. Ayo, sebutkan satu contoh sikap Rasulullah tentang amanah. Tanggung jawab. Ayo, contoh. Dari 3 itu, sikap Rasulullah kan ada 3 yang perlu kita sikapi. Apa coba? Ayo, salah satu contohnya saja apa? Ayo. Apa? Jujur. Ya, contoh jujur apa saja? Ayo. Contoh jujur. Ya, siapa? Rani, silakan.
Jujur. Tanggung jawab. Iya, contohnya apa? Tanggung jawab apa? Jujur. Contohnya Timen. Ayo. Repan dititipin jajan sama Asraf. Siapa? Repan dititipin jajan sama. Asraf. Terus jajannya bagaimana? Jajannya dititipin di apa sih? Dititipin. Berarti Repan dititipin jajan ke Asraf. Nah, terus jajannya bagaimana? Jajannya Dimakan. enggak dimakan. Terus diapain? Disimpan. Disimpan. Terus Ya, terus si Repan lagi-lagi, terus ternyata masih ada. masih ada. Nah, itu berarti tanggung jawab. Ya. Berarti artinya amanah. Tapi kalau tidak tanggung jawab, contohnya bagaimana? Jajannya Repan dimakan. Jajannya Repan dimakan. Berarti sing ora tanggung jawab siapa? Asraf. Asraf tidak tanggung jawab. Iya. Oke, jelas ya Asraf? Nah. Apa Asraf? Asraf. Apa Asraf? Ya, Asraf bercanda terus. Nanti kalau besok-besok pasien lihat Asraf bercanda, kalau main, kalau ngaji, kalau sekolah, kalau belajar, berarti Asraf tidak amanah. Tidak apalagi? Sidik. Tidak apalagi? Tablik. Berarti Mas Asraf tidak tanggung jawab akan belajarnya. Jelas ya? Jelas. Cukup hari ini? Cukup. Oke, terima kasih. Nanti pulang dari sini tetap harus belajar. PR-nya dikerjakan. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.